asli saking wali. Kaya kethek, jadi kethek langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube dimanapun kalian berada, juga salam sejahtera bagi sahabat YouTube semua. Kali ini kita akan mencari tahu mitos dan legenda Desa Ngujang dengan versi yang berbeda, yang sudah beredar di masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung maupun di daerah sekitar. Versi kali ini lebih lengkap dan masuk akal, logika dan ilmiah. Oke sobat, simak terus dan dukung channel ini. Oke, kita sudah berada di lokasi pemakaman Ngujang. Kita simak penjelasan simbahnya mengenai asal-usul monyet yang ada di sini. Ngujang ya? Ngujang kan iki. Bagi dijajasakan Sunan Kalijaga niku, riyen kan Tasik Said. Nggih. Monyet-monyet jelmaan ngoten ta. Asline nggih jelmaan. Jelmaan nggih. Sakjerenge antene kethek niku yang inceng-inceng. Jadi monyet yang berada di sini itu diyakini oleh masyarakat setempat karena dari cerita turun-temurun itu memang monyet jelmaan dari murid Sunan Kalijaga yang dikutuk oleh gurunya. Jadi Sunan dulu masih Raden Said. Terus ten daleme mriku wonten napa mawon, Mbah? Ten petilasane niku. Nek petilasane rumiyin. Nggih. Resik sergine mbae. Nggih. Niku sini gaman-gaman. Pusaka. Bagi yang penasaran mengenai dalamnya ruangan di punden Desa Ngujang ini adalah semacam pusaka dan batu persegi 4. Jadi tidak ada sumurnya di dalam ya saudaraku. Beli ya apa Mbah? Prene ini Mbah? Benjing jam gangsal ngoten pun mriki. Walah. Lah enten iki ilen boten sot pring mriko. Dileme. Nggih. Teng mriko dengan anu yo ilen. Ada petok-petok. Nah, sekarang kita sudah di barat, mengikuti kera-kera ini mau tidur di bambu ya. Jadi tidurnya di arah barat makam Ngujang ini. Ini persiapan mau tidur dianya. Kate turu Mbah iki, Mbah. Sudah turu. Ngono, Mbah. Turune. Nggih, nggih. Nanti kan Kebetulan kita tadi datang jam 5. Jadi kera-kera yang ada di makam itu sudah berkurang banyak. Sudah menuju ke tempat tidurnya, yaitu pohon bambu yang di barat makam Ngujang ini. Ini ada di rel kereta api. Nah, ini ada yang datang dari arah timur menuju barat. Ada salah satu yang masih ada di punden. Mungkin masih bermain dan menunggu pengunjung yang membawa makanan. Jadi setiap pengunjung biasanya itu membawa makanan untuk diberikan kepada kera-kera ini. Nah, ini adalah kera jelmaan dari santri Sang Sunan Kalijaga. Napa ten mriku wonten sumure, Mbah? betul wonten. Mboten wonten. Betul wonten. Wong makam niku nggih wujud napa? Botol. Nggih. Botol ngoten niku botol ageng-ageng niku nggih ditumpuk-tumpuk tok ngono to. Jadi sekedar meluruskan bahwa di dalam punden atau ruangan yang selalu tertutup itu memang tidak ada sumurnya. Cuman ada makamnya, itu pun makam lama, ada batu lama era-era Majapahit. Jadi di sana hanya berisi pusaka, tidak ada sumurnya, hanya batu. Ini jembatan utara makam Ngujang
masih di area punden makam Ujang. Jadi patung juga patung kerbau ini merupakan simbol kearifan lokal, karena dulu kerbau itu sahabat para penduduk untuk membajak sawah. Demikian ya. Jadi monyet-monyet ini yang menyabda itu ternyata bukan Sunan Kalijogo, yaitu gurunya Sunan Kalijogo, si Sunan Bonang. Karena Sunan Kalijogo kata mbahnya dulu belum menjadi sunan, masih gelar Raden Said. Berarti ternyata bener monyet di sini tuh dulunya adalah manusia yang disabda Sunan Kalijogo. Sing nyabdul niku malah Sunan Bonang. Oh, Sunan Bonang. Nggih. Gurune Gurune. Sunan Kalijogo. Gurune Sunan Kalijogo. Nggih. Pas waktu mejang Sunan Sunan Kalijogo. Kalijogo. Nggih. Yo lek pengen dadi wali ngoten niku. Nah, Nggih, nggih, nggih. Cara cerita ngoten niku. Itu tadi versi mbahnya mengenai asal mula keberadaan monyet yang ada di makam Ujang ini. Ternyata yang menyabda menjadi monyet itu bukan Sunan Kalijogo atau Raden Said. Ternyata yang menyabda adalah si Sunan Bonang. Sewaktu si Sunan Bonang itu mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada Raden Said. Mungkin sedikit rahasia, atau mungkin kedua santri itu penasaran apa yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Jadi si santri itu mengintip Sunan Bonang dan Raden Said di dalam ruangan, dan tindakan kedua santri ini diketahui si Sunan Bonang. Kemudian si Sunan Bonang mengutuk kedua santri itu karena dengan incang-inceng seperti ketek. Lah, jadilah kedua santri pria wanita itu menjadi keras seketika karena dia mengintip waktu Sunan Bonang mengajar si Raden Said. Dan cerita ini masuk akal karena yang sudah saya dengar itu adalah kedua santri yang memanjat pohon. Nganguk-nganguk ning njaba. Nggih. Ono gak nyingkir Ujang. Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru. Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung. Oh, Ose. nggih, mitos. Wah dugi pundi-pundi. Untuk kabar yang saya pernah dengar, kedua santri tersebut merupakan pria semua. Kalau versi mbahnya ini pria dan wanita, dan menjadilah kera, jantan, dan betina sehingga dapat berkembang biak seperti saat ini dan sebanyak ini. Inilah kera jadi-jadian yang disabda oleh Sunan Bonang. Jadi kera ini kalau siang biasanya di jembatan, mangkal di jembatan Ngujang sana sebelah makam. Kalau agak siang berada di makam, dan kalau sore hari itu menuju ke barat untuk beristirahat di pohon bambu. Menurut banyak, kalau kera ini perwujudan dari hasil tumbal pesugihan, itu disangkal, itu tidak benar. Yang benar adalah kera ini berasal dari kutukan si Sunan Bonang. Jos pesugihan. Nggih. Tapi mboten beto beban resik. Tumbal. Oh, mboten Tumbal yogane, ponakane lha tayas. Mboten nggih. Mboten enten. Tanpa tumbal. Dadi nggih napa wujude upami jenengan nyuwun. Mriku wonten nagar. Nggih. Kowe lek nyang Ujang kowe kudu ngongak sumur. Jare anake kelangi-kelangi tayas. Jadi sudah jelas ya saudaraku. Jadi di sini tuh tidak ada pesugihan yang menumbalkan saudaranya maupun anaknya. Yang ada adalah minta barokah, berkah dari makam di punden Ngujang ini. Kalau memang berhasil, kita harus nadar selamatan dan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena doa kita di sini terijabahi dan terkabulkan. Jadi setelah doa kita dikabulkan, kita harus nadar sesuai kemampuan. Itu pun kita harus rajin-rajin bekerja sesuai kemampuan dan skill kita ya saudaraku. Jangan lupa menabung. Jadi kita harus tetap bekerja setekun mungkin untuk bisa mencapai cita-cita kita.
Jadi mitos ataupun legenda ini juga merupakan cikal bakal terjadinya desa Ngujang, karena waktu Sunan Bonang mejang alias mengajar itu terjadi suara ngak-nguk. Jadi Ngujang ini berasal dari kata nguk dan jang, yang artinya waktu Sunan Bonang mengajar itu terdengar suara ribut ngak-nguk, yaitu suara kera, hasil dari kutukan dari Sunan Bonang sendiri. Oke saudaraku semua, itulah cerita yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya menurut mbahnya sebagai penduduk setempat. Semoga video ini menjadi inspirasi dan hiburan. Tetap salam terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.